Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama kita akan membahas tentang Manchester City. Baru-baru ini beredar kabar bahwa untuk gelar juara Liga Inggris Manchester City itu bakal segera dicabut dan kemungkinan akan diberikan kepada Manchester United atau Liverpool. Gelar juara Liga Inggris Manchester City segera dicabut dan bakal diberikan kepada Manchester United dan juga Liverpool. Sekedar untuk informasi, operator Liga Inggris yakni Premier League itu sudah mengeluarkan hasil investigasi yang mereka lakukan kepada Manchester City dalam 4 tahun terakhir. Setelah dilakukan investigasi, Premier League menilai bahwa Manchester City melakukan lebih dari 100 pelanggaran terkait dugaan pemalsuan laporan keuangan dari musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Menurut laporan dari The Sun, jika terbukti bersalah, serangkaian hukuman bisa diterima oleh Manchester City. Kita sebut saja seperti pengurangan poin, lalu juga hukuman degradasi hingga pencopotan gelar Liga Inggris yang mereka raih dalam kurun 2009-2010 hingga 2017-2018. Dalam periode tersebut, Manchester City tercatat 3 kali menjadi juara, yakni pada tahun 2011-2012, 2013-2014, dan juga 2017-2018. Jika gelar juara Liga Inggris milik Manchester City dicabut, akankah bakal diberikan kepada klub lain? Masih menurut The Sun juga, gelar yang dicabut bakal diberikan kepada tim yang finish sebagai runner-up di musim tersebut. Di musim 2011-2012 dan juga 2017-2018, Manchester United finish sebagai runner-up. Sementara untuk di musim 2013-2014 ada Liverpool yang duduk di posisi kedua. Jika dalam rentang di atas Manchester City terbukti bersalah, penyelidikan dalam periode 2018-2019 hingga 2021-2022 juga bakal dilakukan. Kebetulan dalam rentang tersebut, Manchester City juga tampil dominan di Liga Inggris. Manchester City tercatat juara Liga Inggris di tahun 2018-2019, 2020-2021, dan di tahun 2021-2022. Uniknya adalah Manchester United dan juga Liverpool yang juga finish sebagai runner-up dalam periode tersebut. Sebut saja nih untuk MU itu finish sebagai runner-up pada tahun 2020-2021, sedangkan Liverpool finish sebagai runner-up di tahun 2018-2019 dan juga di tahun 2021-2022. Karena itulah menarik nih untuk menanti hukuman apa yang akan dijatuhkan Premier League kepada Manchester City. Kabarnya untuk kasus yang satu ini, Manchester City tak akan melakukan banding kepada Badan Arbitrase Olahraga atau yang dikenal dengan CAS. Dan ini bukanlah pertama kalinya Man City tersandung kasus FFV. Beberapa tahun lalu Man City juga sempat dijatuhi hukuman larangan bermain di kompetisi Eropa dan juga bahkan UEFA. Untung banget bagi Man City pada kala itu mereka bisa mengajukan banding ke pengadilan arbitrase olahraga. Dan pada akhirnya Man City dinyatakan tidak bersalah dan hukuman dari UEFA pun bisa dihindari. Namun sekarang kondisinya berbeda. Pelanggaran yang dibuat oleh Manchester City juga mencakup beberapa aspek, mulai dari aspek financial club, renumerasi nilai kontrak, rekayasa laporan keuangan, dan juga pelanggaran aturan FFV lainnya. Kasus Man City terbilang berat banget. Melanggar lebih dari 100 aturan FFP tentu tidak bisa dianggap sebelah mata. Artinya, jika terbukti bersalah, Man City harus siap menerima hukuman berat. Adapun untuk kasus Man City akan ditangani oleh komisi independen yang dibentuk khusus untuk menangani masalah tersebut. Dan kali ini Man City tidak bisa berharap mengajukan banding ke CAS. Melihat situasi sekarang, kemungkinan Man City akan mengalami hukuman pengurangan poin ataupun hukuman degradasi dari liga. Namun diperkirakan bahwa proses penyelidikan ini akan berlangsung panjang dan bahkan bisa sampai beberapa tahun. Oleh sebab itulah diduga Pep Guardiola sudah tidak lagi menangani Man City ketika hukuman dijatuhkan. Memang saat ini Guardiola terikat kontrak sampai tahun 2025, tapi tidak ada yang bisa memaksanya bertahan. Pep juga sudah beberapa kali berganti klub dan memang biasanya dia tidak bertahan terlalu lama. Artinya adalah ketika Man City nanti dihukum, Guardiola mungkin sudah menangani klub lain. Lanjut ke berita yang kedua, yaitu tentang Marco Asensio yang dirumorkan bakal bergabung dengan Arsenal. Ada rumor menarik nih datang dari Arsenal. Tim asal London Utara itu dilaporkan akan mengamankan jasa Marco Asensio dari Real Madrid. Beberapa tahun terakhir, Arsenal dalam proses evolusi. Mikel Arteta mulai memoles The Gunners menjadi penantang gelar yang serius. Dan salah satu upaya yang dilakukan Arteta adalah memperkuat tim mereka. Setiap musim, Arsenal juga mendatangkan pemain-pemain top ke London Utara.
Dilansir dari The Mirror, itu disebutkan bahwa Arsenal berencana merekrut winger baru di musim panas nanti. The Gunners juga diketahui ingin mengamankan jasa dari Marco Asensio dari Real Madrid. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Arsenal saat ini sedang mengupayakan agar bisa mengamankan jasa Marco Asensio. Adapun untuk Marco Asensio itu punya catatan yang apik di mata Mikel Arteta. Pasalnya sang winger ini sudah teruji di level tertinggi bersama dengan Real Madrid. Usianya juga masih relatif muda, sehingga Arteta menilai Asensio bisa menjadi andalan di lini serang The Gunners untuk waktu yang lama. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Arsenal memang benar-benar serius ingin mengamankan jasa Asensio. Agen sang winger juga dikabarkan sudah mendarat di London baru-baru ini dan ia dijadwalkan untuk bertemu dengan perwakilan dari Arsenal. Mereka juga akan membicarakan transfer Asensio ke Emirates Stadium di musim panas nanti dan mereka juga optimis bisa mendapatkan kesepakatan untuk hal tersebut. Adapun untuk Arsenal dikabarkan tidak perlu keluar budget yang banyak untuk merekrut Asensio di musim panas nanti. Hal itu disebabkan kontrak Asensio di Bernabeu sudah habis di musim panas dan sejauh ini belum ada tanda-tanda ia akan memperpanjang kontrak di Real Madrid. Lanjut ke berita yang berikutnya, datanya dari Barcelona. Baru-baru ini Barcelona sudah mengungkapkan satu syarat agar mereka mau menjual Ansu Fati ke Manchester United. Lalu apakah syarat yang dimaksudkan? Ansu Fati bisa saja dilego oleh Barcelona. Namun, Barcelona hanya akan menjualnya jika sang pemain sendiri yang meminta untuk dijual. Sejumlah laporan juga menyebutkan bahwa Fati mulai tidak betah berseragam blaugrana. Manchester United dikabarkan siap menampung sang pemain. Fati sebetulnya punya musim 2022-2023 yang menjanjikan. Dirinya juga sudah pulih dari cedera dan siap bermain reguler di tim inti lagi. Namun sayang, harapan itu tidak terwujud hingga pertengahan musim. Walaupun sudah menjalani 31 pertandingan di seluruh ajang, Fati nyatanya hanya 9 kali bermain sejak menit awal. Fati juga sudah bersaing dengan Ousmane Dembélé yang kini performanya semakin membaik dan juga kondisi fisiknya makin membaik. Di posisi sayap yang lain masih ada juga Ferran Torres dan juga Rafinha yang siap mengisi. Hal itu juga belum ditambah dengan kecenderungan susunan tim racikan manajer Xavi Hernandez dalam beberapa pertandingan terakhir. Pedri ataupun Gavi yang biasa bermain di posisi gelandang justru ditempatkan di posisi sayap. Dan ini yang membuat persaingan Fati menjadi semakin ketat. Laporan dari Sport juga menjelaskan bahwa Barcelona tidak akan buru-buru mendepak Fati di musim panas 2023 nanti, sekalipun sang pemain tidak memberikan dampak yang signifikan. Barcelona juga diyakini tidak ingin kejadian Frenkie de Jong terulang. Mereka tidak mau inisiatif menjual pemain sebelum ada permintaan untuk pergi dari sang pemain itu sendiri. Syarat yang sama juga diberlakukan kepada Fati. Pemain berusia 20 tahun itu hanya akan dijual jika dirinya merasa ingin mencari atmosfer klub baru. George Mendes selaku agensi dari Fati sudah bergerak. Ia juga menyadari situasi kliennya di Barcelona memang sedang bagus. Mendes kemudian mendatangi Manchester United untuk menawarkan kliennya tersebut. Dan Manchester United tertarik tetapi diperingatkan untuk menyiapkan dana yang besar demi mendatangkan Ansu Fati. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang Manchester United. Baru-baru ini dikabarkan bahwa pemain dari MU itu menolak kehadiran dari Mason Greenwood. Mason Greenwood itu sempat dituduh sebagai pelaku percobaan pemerkosaan dan juga penyerangan kepada seorang wanita pada tahun 2022. Namun suatu dan itu dicabut awal pekan ini karena saksi kunci menarik diri dari kasus tersebut. Meskipun dapat dinyatakan sudah bebas, nasib dari Greenwood di MU masih menjadi teka-teki. Sebab juara Liga Inggris 20 kali itu sedang menyelidiki kasus ini secara internal sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Mantan pemain timnas Inggris itu termasuk dalam daftar skuad Liga Inggris yang diperbaharui oleh MU setelah akhir jendela transfer Januari 2023. Tetapi menurut The Sun, para pemain setan merah tidak tertarik dengan gagasan kembalinya Greenwood karena dampaknya kepada keharmonisan tim. Menurut sumber yang tak ingin disebutkan namanya, disebutkan bahwa para pemain terbuka untuk dia kembali ke tim, tapi pengawasan bisa sangat mengganggu. Ruang ganti juga adalah yang paling membahayakan selama berabad-abad dan tidak ada yang mau mengguncang perahu. Tanpa Greenwood dalam tim, MU juga sudah mengambil 42 poin dari 21 pertandingan Liga Inggris musim ini. Skuad racikan Erik ten Hag itu kini berada di urutan ketiga. 8 poin di belakang pemimpin klasemen Arsenal dan cuma tertinggal 3 poin dari Manchester City. MU juga mencatatkan kemenangan kandang ke-6 berturut-turut setelah mengalahkan Crystal Palace dengan skor 2-1 di Old Trafford, yang mana untuk pertandingan ini digelar pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 lalu. Sementara itu, Mason Greenwood diketahui masih menerima gaji dari MU senilai 1,8 miliar rupiah seminggu walaupun dirinya diskors. Kejaksaan Inggris juga mengungkapkan bahwa penarikan sanksi kunci ditambah dengan materi baru yang terungkap berarti tidak ada lagi peluang yang realistis bagi Mason Greenwood untuk dihukum. Adapun untuk juru bicara Kejaksaan Inggris mengatakan lebih lanjut,
Kami memiliki kewajiban untuk terus meninjau kasus. Dalam kasus ini, kombinasi dari penarikan saksi kunci dan materi baru yang terungkap berarti tidak ada lagi prospek yang realistis untuk dihukum. Dalam keadaan ini, kami berada di bawah kewajiban untuk menghentikan kasus ini. Adapun untuk MU itu menyatakan tak akan membuat komentar lebih lanjut tentang kasusnya Mason Greenwood sampai proses internal mereka selesai. Adapun untuk Greenwood itu telah mencatatkan 35 gol dan 12 assist dalam 129 pertandingan untuk Manchester United. Penampilan terakhirnya untuk klub itu terjadi pada saat menang 1-0 atas West Ham United pada tanggal 20 Januari 2022 yang lalu. Well, Sportmania, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.